Happy weekend gengs, dan di weekend kali ini kita lagi berada di salah satu tempat wisata yang ada di kota Blitar. Tepatnya wisata ini dia berada di Dusun Prodo, Desa Ngrejo, Kecamatan Bakung, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Dari lokasi penginapan kita di daerah stasiun Blitar menuju ke sini itu kurang lebih sekitar 46 menitan gengs. Nah, jadi seperti yang kalian lihat dari videonya, ini jalan atau akses menuju ke curug dari tempat parkirnya. Kita melewati jalan setapak yang lumayan tadi agak ada beceknya karena tadi malam habis hujan ya. Tapi di sini nggak perlu khawatir karena pemandangan sekitar ini adalah kebun yang mana kebun ini masih dijaga oleh warga-warga ya, atau diurus oleh warga gengs. Nah, untuk perjalanan dari tempat parkir menuju lokasi curugnya ini nggak terlalu jauh, cuma sekitar kurang lebih 5 menitan. Dan tadi kita ketemu sama mas-mas yang ada di kebun ya, yang mana si masnya itu lagi nanam rumput untuk sapi gengs. Nah, kata si masnya kita harus diantar sampai tujuan karena khawatir airnya meluap ya. Jadi karena si masnya khawatir dengan kita yang cuma cewek berdua, si masnya langsung nganter. Nah, di sini kita harus melewati air sungai yang cukup lumayan besar. Jadi di sini kita harus agak hati-hati ya gengs ya. Dan untuk masuk ke sini tuh kita nggak dikenakan parkir karena nggak ada loket tiket masuk ya maksudnya. Parkir juga nggak kena, tiket masuk juga nggak kena ya. Jadi mungkin karena di sini masih dikelola sama warga sekitar aja ya. Iya betul. Nah, di sini Emin salah salpok ya karena aduh ini pemandangannya itu sangat indah banget dan keren banget karena di depan kita ada mas-mas dengan badan yang kekar dan menggoda banget ya. Oke, jadi ini kita lanjutin perjalanan. Nah, jadi dari sini ini udah kelihatan sih sebetulnya curugnya ya, gengs. Jadi ini kalau misalnya kameranya aku lirikin ke arah kiri, nah itu ada lubang. Nah, sebetulnya dari situlah awal mula curug Goa Luweng Prodonya, gengs. Tapi kita harus terus ikuti si masnya biar kita lebih tahu yang mana curug sesungguhnya, gengs. Jangan kemana-mana, tetap di Hayulin Gaskeun. Nah, gengs, jadi perjalanan kita dimulai dari sini, dari kukurusukannya kita yang melewati rumput-rumput ya, semak-semak ya, demi mendapatkan konten yang keren ya tentunya. Nah, paling nanti Teh Mei nih pulang dia bakalan gatel tuh karena dia pakai celana pendek. Oke, jadi terlihat dari sini untuk akses menuju ke goanya ini jalannya seperti ini, guys, dan pemandangannya benar-benar hutan ya. Leweng ya, jadi sedap banget dah. Aduh. Oke. Jadi sekarang kita ngikutin dulu si masnya ke dalam nih, gengs. Jadi untungnya ini si batunya agak korodok ya, jadi kita bisa megang ke batu ini ya untuk menjaga keseimbangan kita agar tidak terpeleset ya. Tidak labuh ke handapnya. Oke. Jadi dari sini kita harus melewati air dari curugnya sendiri ya, cuman ini nggak terlalu banyak juga, cuma sedikit. Nah, saran dari si masnya kalau kita mau melewati air seperti ini kita harus menginjak batu yang ada airnya dan berwarna agak hitam ya. Oke,
kita pegangan dulu nih sama si Masnya. Sekarang Emin nih yang pegangan sama si Mas. Aduh. Saper dia mah, cie. Oke. Nah, sekarang kita siapin dulu center dari masing-masing yang pegang handphone ya. Karena melihat aksesnya yang agak sedikit licin dan poek ya, makanya kita pakai center. Jadi takut nanti kita tikos sewat ataupun tijalike. Nantinya bahaya, guys. Oke. Jadi dari videonya ini kelihatan banyak banget sampah-sampah ya, karena menurut si Masnya kemarin itu ada banjir. Banjir. Jadi sampah-sampah yang ada di atas ikut masuk ke sini, gengs. Nah, ini kita udah sampai di curugnya nih, gengs. Nah, jadi air curug ini dia mengalir dari sungai yang tadi kita lewatin di atas, betul. Ya. Jadi air sungainya melewati ke lubang yang ada di atas ini, betul. Dan jadinya kelihatan seperti curug yang ada di dalam goa, gengs. Dan untuk kedalaman yang ada di dalam goa ini sekitar kurang lebih 50 meter, gengs. Sungguh sayang sekali ya, kecantikan yang ada di curug ini lumayan terganggu ya, agak terhalang ya. Karena adanya awi-awi ya. Awi-awi anu menghalangi ya. Betul. Tapi tetap cantik lah ini curugnya, mantap benar. Oke, nah dari batu ini itu adalah lokasi dimana kita bisa melakukan selfie cantik ya, seperti yang Taimei tadi lakuin. Sampai rela terkelang ke atas. Demi apa, Taimei? Ya, demi mendapatkan hasil foto terkece. Terkece. Oke, gengs, jadi kita langsung bergegas lagi nih karena takut ada banjir lagi, Taimei. Melihat suasana tadi di atas agak sedikit gerimis. Oke, kita lanjutin lagi perjalanan kita ke area curug yang ada di bawahnya, Taimei, karena curug ini lumayan luas ya. Jadi keindahannya nggak hanya sampai di sini, masih ada lagi, guys. Betul sekali. Tetap dihayulin. Gas. Oke gengs, jadi setelah kita melakukan perdebatan yang sungguh sangat memakan waktu yang lumayan ya, karena ternyata kita nggak bisa nyebrang langsung dari lokasi tadi gengs, karena saking kencangnya air yang mengalir deras ke arah
curug yang ada di bawah itu, gengs. Oke, jadi kita sekarang naik lagi ke atas. Setelah badami kaditu kadia jeung si Mas, akhirnya kita mutusin untuk lanjut nge-explore hutan ini ya. Si Masnya juga tadi ngomong ke Emin ya, yang mana katanya ngapain mbak mainnya kok ke hutan, bukannya ke kota, ke pantai, apa kemana gitu jauh-jauh kan dari Cimahi ke Blitar, mainannya ke hutan. Gak tahu aja dia kalau hutan itu ngasih kita inspirasi dan suasana yang sejuk yang bisa bikin hati dan pikiran kita makin fresh lagi, guys. Oke, jadi ini lokasi curugnya, dia ada di bawah. Nggak jauh sih kata si Masnya, tinggal sedikit lagi kita nyampe, gengs. Ikuti terus review kita. Nah, gengs, dari lubang itu tadi kita ada di sana dan sekarang kita langsung ada di sini, tepatnya di lokasi curug yang kayak kembar gitu ya. Langsung aja, nggak pakai lama, kita tancap gas menuju ke arah lokasi curug kembarnya, gengs. Nah, untuk awal kita diawali dulu sama Teh Mei ya, karena dia kan super duper jago. Nah, sekarang selanjutnya Emin juga mau nyobain nih. Seperti apa keindahan dan seperti apa ketegangan yang ada di hati kita ini saat kita berada di tengah-tengah curug kembar ini, guys. Tentunya kita tetap didampingi sama si Mas yang baik hati dan kece ini, serta menawan yang menarik hati dan pikiran Emin menjadi makin bersemangat ya untuk melakukan traveling ini. Aduh. Oke, gengs, setelah kita dikasih instruksi yang keren dan kece sama si Masnya, kita langsung aja berpose cantik di kedua curug kembar ini, gengs. Nah, jangan kemana-mana, ikuti terus review kita di Hayulin Gasket. Oke, geng, sekarang selanjutnya kita ini mau coba untuk melihat lokasi sekitar yang ada di atas curug yang tadi kita datengin, gengs. Nah, jadi dari sini kita harus menyeberangi air-air ini nih, nginjak air-air ini, tapi aman kok karena kata si Masnya semua terkendali karena adanya kalian dan juga aku. Jadi selama kita bersama semuanya juga akan aman terkendali, gengs, gitu ceritanya. Oke, gengs, jadi untuk lokasi di sini dia kelihatan kayak berundak-undak gitu dan estetik banget deh. Pokoknya kalau misalnya kita difoto di sini itu dapat hasil foto yang super duper keren. Nah, sebetulnya sih untuk curugnya, jadi kalau misalnya kita ke arah bawah itu kata si Masnya kita masih bisa melihat pemandangan curug yang keren di sekitar sini. Tapi karena udah capek, akhirnya kita mutusin untuk
balik aja, gengs. Untuk keindahannya cukup sampai di sini. Dan oh ya, tadi si goa yang tadi kita datangin di bawah itu airnya tuh dari sini, gengs, dan goanya ada di bawah sana. Nggak nyangka banget ya. Oke, gengs, sebelum kita pulang sampai ke lokasi parkir, jangan lupa buat kalian yang belum subscribe, ditekan tombol subscribe-nya, ditekan tombol like-nya, loncengnya, di komen, dan juga di share. Wah, mantap nih, kita langsung dipetikin kelapa sama si masnya. Asik, dapat kesegaran di sini, gengs. Wah, benar-benar mantap. Muda sekali, muda. Aduh, segernya. Mantap. Tapi rata-rata orang semua sebutin semua. Kalau Jawa Tengah tuh banyak bangunan. Habis dua.